ngontrol mama atau mau ngontrol adik? Ih, adik kan udah di surga, mending mama dong. Anakku, mama mau ke supermarket dulu ya. Oke, ma, pulangnya jangan malam-malam ya. Loh, tapi kok, kenapa kaki mama nggak bisa jalan ya? Tunggu dulu, ma. Hah, jangan-jangan kamu kontrol mama ya? Enggak kok, ma. Ini tadi ada ketombe. Oh alah, mungkin cuma kebetulan aja. Ya udah kalau gitu, mama berangkat. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Ih, gimana sih? Kan aku harus ke sekolah. Tiara, rumah lo kan di dekat supermarket. Tadi nyokap gue ada di sekitar situ nggak? Ada. Oh, syukurlah. Tapi bukan di supermarketnya, melainkan di bioskop. Hah? Jangan-jangan nyokap lo ngedate ya? Nggak mungkin lah. Nyokap gue tuh pernah bilang kalau dia nggak mau nikah lagi. Dia kan janda hot. Kasian deh lo. Pasti nanti lo kaget kalau lo tahu kenyataannya. Lo tahu sesuatu? Kenapa nggak lo aja yang ngasih tau gue? Nggak bisa gitu. Gue nggak mau ya ikut campur urusan keluarga lo. Jadi bye-bye. Aneh. Selanjutnya mama mau ke toilet. Ya udah aman lah. Tapi toilet cowok. Ya udah deh, izinin aja, siapa tahu kebelet. Feli, ini kamu tuh bener-bener turun dan ibu harus panggil orang tuamu ke sekolah ini. Aduh, masa mama saya dipanggil mulu? Gimana sih, Bu? Saya tuh emang sering panggil mamamu, tapi mamamu nggak pernah datang ke sekolah ini. Loh, mama selalu bilang dia datang. Berarti dia bohongin kamu? Nggak mungkin, Mama ke hotel? Hahaha, pasti mamamu kesepian tuh, dia kan janda. Ya ampun, emang pantas ibu ngomong kayak gitu? Maaf, soalnya dulu saya nakal, jadi saya tahu gerak-gerik orang nakal. Sekarang ibu ngatain mama saya nakal ya? Enggak, udah deh, daripada tambah panjang, mending saya kabur. Vel, ini gue mau ngembaliin PS5 yang gue pinjem. Oh, lo taruh di rumah aja ya, soalnya gue malas angkat itu, agak berat kan? Ya udah deh, kebetulan kan kita tetanggaan. Oh iya, gue baru ingat kalau kita tetanggaan. Lo udah ngeliat gerak-gerik nyokap gue yang aneh nggak? Enggak ada, jangan-jangan lo seuzon ya sama nyokap lo? Ih, padahal gue belum ngomong. Enggak kok, udahlah lupain aja. Nah, kalau ini memang boleh, umum kan? Keisha, udah ditaruh? Iya, tapi saran gue, lo jangan masuk rumah lo deh. Ini kan rumah gue, jadi suka-suka gue lah. Pinggir lo. Ini tentang nyokap lo, Vel. Lebih baik lo masuk ke pintu belakang aja dan langsung masuk ke kamar lo. Ketahuan nih mau ngefitnah nyokap gue kan. Nyokap gue itu terlalu fokus sama kerja. Turutin aja, Vel. Iya deh. Akhirnya sampai juga di kamar, soalnya gue mau istirahat nih. Sakit pinggang gue jompo. Hah? Mama ke kamar gue? Bener juga sih, siapa tahu mama bawa orang kan. Dengan mama ke kamar gue bisa tahu orangnya siapa. Oke. Permisi. Mulai sekarang semua orang punya diskon beli mah. Iya, kalau kamu beli sesuatu bakal dipotong sama diskon itu. Semoga aja diskon aku gede. Wah, mama dapat 30%, lumayan buat hemat. Kamu dapat berapa? Belum muncul mah. Wah, kalau kayak gitu kamu nggak boleh keluar dari rumah. Soalnya kan kamu nggak punya diskon. Itu artinya semua barang yang aku beli bakal mahal dong mah. Tapi aku nggak mau dengerin mama. Vel, nama lo nggak ada di papan buletin. Itu artinya iya, diskon gue emang belum muncul. Gue bisa bantu lo, tapi ada syaratnya, yaitu edit foto ini jadi pegang barang mewah. Lo kan pintar ngedit. Aduh, zaman sekarang tinggal pakai Dreamina, lo masuk ke dalam web, masukkan foto mentahan sama promnya, udah deh generate. Keren banget Dreamina bisa gabungin kayak gini, takjub gue. Walaupun bagus tapi jangan dipakai buat yang aneh-aneh loh, oke? Sekarang bantu gue edit jadi punya pacar, pakai Dreamina juga dong. Udah gue editin nih, bagus kan? Widih, keren-keren. Oke, sesuai janji gue. Diskon gue jadi 50%. Homina. Vel, kenapa diskon lo tinggi amat? Bukannya ada yang lebih tinggi ya? Nggak ada, seluruh warga di kota ini diskonnya tuh di bawah 50%. Ya udah, berarti gue spesial kan? Lo ketinggalan info ya? Yang diskonnya terlalu gede itu bakal dimanfaatin sama semua orang dan bakal bernasib buruk. Ih, takut. Apaan sih, ngeremehin banget? Vel, lo dipanggil bu guru buat ke kantornya. Waduh, pasti gawat tuh. Oh, pasti beliau mau naikin nilai gue nih. Feli nggak tahu aja kalau bu guru bakal kunciin dan interogasi dia. Ada apa, Bu? Waduh, gue baru inget kalau guru ini kan kejam banget. Kamu punya diskon yang besar, jadi kamu wajib buat beli kotak penyelamat seharga 3 kuadriliun. Itu udah diskon pun masih mahal loh, Bu. Saya sudah kasih semua diskon saya buat kamu supaya kamu bisa beli kotak penyelamat itu dan menyelamatkan bumi ini. Oh, jadi tadi diskon kita sama. Kenapa nggak ibu aja dah? Karena saya sudah sekarat. Kamu jangan percaya sama orang sekitar ya. Waduh, jangan-jangan bu guru ngejebak gue lagi. Dengan diskon yang sebanyak ini sampai 100%. Hidup gue diambang kemetongan kan. Gue udah denger semuanya, tapi jangan sampai orang lain tahu ya kalau diskon lo sampai segede itu, terutama Keisha. Tiara, selama ini lo tuh selalu jahat sama gue. Mana mungkin gue percaya sama lo? Lo nggak tahu aja kalau bestie lo itu lebih jahat dari yang lo pikir. Si Keisha, mustahil gue udah sama dia tuh dari kecil, dari orok. Itu suara alarm apa? Kok kayak mau bencana? Gawat, Vel, tiba-tiba seluruh warga di kota ini nggak sadarkan diri. Jadi ini yang dimaksud sama bu guru? Ini kotak penyelamat yang harus lo beli. Tapi setahu gue cuma bisa pakai diskon ini sekali doang. Gak ada waktu lagi, Vel. Selamatkan semua manusia. Ya udah, oke, beli. Kira-kira isinya apa sih?
Golongan kelas kalau dibeda-bedain kayak gini aku gak mau masuk ke sekolah. Tapi kalau non bolos gaji saya dipotong. Lah iya, kasihan pula Pak Satpam kan sebatang kara. Ya udah deh, saya lihat dulu golongan saya apa. Kasih tahu saya non, saya bisa bantu apapun yang non butuhkan. C Pak, itu artinya bagus kan? Udah Pak, pokoknya saya udah percaya diri golongan C adalah yang terbagus dan saya bakal pamer ke teman-teman. Bye bye. Aduh, gimana ya cara ngasih taunya? Guys, kalian gak mau tanya golongan gue? Nggak penting karena kita tuh dapat golongan A. Gue juga dapat golongan A. Kalau gue dapat, kita tuh nggak peduli ya. Lo mau dapat golongan kelas apapun, soalnya kita yang paling tinggi. Untung aja gue gak dapat yang C, soalnya yang C adalah yang terendah. Apa? Golongan kelas ini menentukan fasilitas kelas yang kita dapat. Ya ampun, jangan-jangan lo dapat C. Maaf ya teman-teman, gue sibuk. Gue harus cepetan temuin Bu Guru dan tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Bu Guru, bukain Bu. Aduh, apa sih kamu ganggu tidur siang saya aja? Teman saya dapat golongan kelas C, Bu. Apa kamu bilang? Bawa dia ke sini terus langsung aja kita eksekusi. Apa? Karena fasilitas yang kita sediain di sini nggak cocok buat golongan kelas C. Emang arti dari golongan kelas itu apa aja, Bu? A kelas mewah, B kelas biasa, C kelas tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu artinya kelasnya bener-bener buruk. Iya, nggak sesuai standar, alias belajarnya di lantai, kumuh, dan lain-lain deh. Enggak, ini nggak bisa dibiarin. Anak-anak, saatnya pembagian kelas kalian. Cepet arahin kelas A ada di mana, Bu? Saya udah nggak sabar menikmati fasilitas yang ada. Belajar jadi tentram dan tenang banget. Oke, yang pertama, kelas A belajar di lantai 2, sudah dapat kelas, kamar mandi, toilet, dapur, kantin, restoran, kafe, yang mewah-mewah deh. Asik, yuk Del. Untuk fasilitas B dapat kelas dan toilet. Kalau kelas C? Hah? Kamu dapat kelas C? Enggak, saya dapat kelas A, Bu. Cuman saya mau denger aja kelas C dapat di mana. Oke, kalau gitu kelas C belajar di dalam gudang. Gudang? Untung aja nggak dieksekusi. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Loh, Vel, lo nggak masuk ke kelas? Nggak bisa soalnya. Jangan bilang golongan kelas lo belum muncul. Tuh kan, gara-gara lo jadi loading. Itu artinya kelas lo mau berubah, Vel. Sebelumnya apa? C. Selamat ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai dapat kelas S. S? Bukannya cuma ada A, B, C. Loh, beneran S? Mampus, Vel, kelas S itu artinya mulai sekarang bakal ada warna manusia, mah. Iya, Nak, ini untuk membedakan jenis-jenis manusia. Bukannya spesies manusia cuma satu. Hijau artinya manusia super, merah artinya manusia biasa, dan biru artinya bukan manusia. Oh alah, bukan manusia berarti hantu dong. Sebenarnya masih ada yang lain sih, Nak. Oke, Ma, aku bener-bener gak sabar banget. Tapi kenapa punya aku belum muncul? Sekarang emang semua orang tuh belum muncul, tapi nanti pas kamu ke sekolah baru muncul. Oh gitu, kalau gitu aku harus buru-buru, mah. Bye. Tunggu, kamu harus pakai topi ini karena ini adalah pusaka keluarga kita. Ya elah, pusakanya cuma topi. Kamu jangan remehin, nanti juga kamu bakal tahu sendiri kelebihannya apa. Guys, warna manusia kalian apa? Lo ketinggalan info ya, dasar kudet, semua orang di kota ini itu dapatnya manusia biasa. Berarti warna merah ya? Iya. Mencurigakan. Kayaknya lo belum dapet ya? Iya nih, gue bingung gue harus gimana. Lo udah pasti dapat warna biru atau hijau karena kedua itu memang lama munculnya. Oh alah, kalau gitu gue tenang aja dong. Kalau manusia super sih senang, kalau bukan manusia bisa gawat. Seriusan lo, emangnya orang itu bakal diapain? Kemungkinan sih bakal dijadiin eksperimen dan kalau kayak gitu udah pasti metong gak sih? Oh alah, ya udah deh, nggak usah dipikirin. Toh gue nggak mungkin dapet kan? Tasya, sini gue bantuin. Feli, topi itu kan kenapa sama topi ini? Gak mungkin kan gue bilang kalau topi ini adalah benda pusaka keluarga gue. Pura-pura diem aja deh. Kayaknya aku pernah lihat topi itu, jadi aku tahu asalnya dari mana. Enggak kok Tasya, ini cuma topi biasa. Warna manusia kamu apa? Gak usah dijawab, aku udah tahu jawabannya. Tunggu. Jadi lo bisa mengenali warna manusia gue dari topi ini? Udah jelas lah, itu kan topi koloni. Topi koloni? Jadi beberapa orang pasti punya topi ini, makanya lo tahu. Jangan-jangan lo juga sama warnanya kayak gue? Enggak, aku dapat merah, yaitu manusia biasa. Jangan ngomong sama aku lagi ya, soalnya aku nggak mau terlibat. Kelihatannya warna manusia gue benar-benar misterius. Kenapa punya gue masih belum muncul juga sih? Gue kan gak mau dapat yang bukan manusia. Wah, lo sama kayak gue juga. Gue juga belum dapat loh. Oh gitu. Tuh kan, pasti ngerencanain sesuatu nih. Itu artinya kita adalah pemilik warna biru dan hijau. Waduh, harusnya gue gak ngasih tahu Tiara. Dia bisa aja kan berbuat jahat ke gue. Lo tenang aja, gue gak selicik itu kok. Itu suara apa? Bu Guru manggil kita semua buat ngumpul di aula buat pengecekan. Jangan-jangan iya warna kita berdua bakal muncul. Jadi siap-siap aja ya menerima kenyataan di sana nanti. Tiara, kenapa lo pede banget? Kan gue jadi takut. Vel, jangan kesana, nanti riwayat lo bisa habis. Kesya, kalau gue nggak kesana bisa-bisa gue dihukum dan dicurigai sama Bu Guru. Ya udah deh, kalau emang lo udah siap buat dikerumbuni sama fans. Maksudnya? Lo udah tahu ya warna manusia gue? Warna manusia lo yang akan muncul adalah warna manusia super, yaitu hijau. Hah? Artinya gue punya kekuatan super dong. Jangan-jangan gue Spider-Man. Itu masih belum diketahui. Nanti pas udah muncul lo langsung coba-coba aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu ngapain gue takut? Gue pergi dulu ya.
Nggak nyangka ternyata gue punya temen yang punya kekuatan super. Oke anak-anak, kalian semua udah ngumpul di sini dan saya bakal umumin warna-warna manusia yang belum muncul. Tunggu Bu, Tiara nggak ada loh. Oh, dia izin katanya sakit, jadi sekarang punya kamu aja yang bakal muncul. Ya ampun, kasihan banget ya, Tiara pasti lagi ketakutan. Emang kamu nggak takut? Enggak. Warna manusia kamu muncul sekarang. Loh, gue udah metong ya? Wah, ternyata bener loh yang pilih kembaran botol. Kalau gitu cepet pegang botol yang udah gue sediain tuh. Botol ini ya maksudnya. Nah, ini baru botol style gue. Sekarang gue bisa fokus menjalankan rencana gue. Tunggu. Kalau botolnya berubah itu artinya isinya masih tetap sama kayak botol yang sebelumnya. Kenapa? Lo penasaran ya sama isi botol gue? Sebenarnya apa sih tuh yang bikin lo jadi berkuasa banget? Gue gak bakal kasih tahu lo karena gue pernah diramal lo tuh adalah malapetaka bagi gue. Oke, kalau gitu terpaksa gue pakai cara yang berat. Mau ngegali sedalam apapun lo nggak akan nemu karena barangnya itu tak kasat mata. Keisha, ternyata lo ngianatin gue ya? Hah? Maksudnya Vel, bukannya kita baru aja baikan ya? Lo ngadu domba gue sama Tiara. Hah? Gue nggak ngerasa kayak gitu. Buktinya lo baik sama gue dan lo juga kasih tahu Tiara kalau gue yang pilih kembaran botol. Oh, kalau masalah itu mah lo juga tahu sendiri kali kalau gue nggak bisa jaga rahasia. Ya udah kalau gitu sebagai hukuman gue bakal kurung lo. Jangan, gue mohon. Ya udah deh, gue kasih tahu satu rahasia tentang kunci yang gue kasih ke lo. Maksud lo kunci ini? Iya, kunci itu buat ngebuka kamarnya Tiara. Dan di dalamnya ada isi botolnya Tiara yang disimpan. Iya sih bisa buka kamarnya, tapi katanya bendanya tuh tak kasat mata. Gimana caranya? Ucap mantra permainan kita aja, lo masih ingat kan? Oke, sembari gue jalanin rencana, gue mau kurung lo dulu. Waduh, kenapa?